nama saya Niwayan Kegayu Sukeni, nomor 35, kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang. Om Swastiastu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul HIV atau HID. Penulisan makalah ini dimaksud untuk memenuhi tugas presentasi PJOK. Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Bapak Guru selaku pengampu mata pelajaran PJOK. Oleh karena itu, kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Saran dan kritik kami sangat harapkan dari pembaca supaya kedepannya makalah ini bisa sempurna. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Rahmawati, kelas 11 angka 3, nomor absen 23. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Penyakit HIV adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah sindrom atau kumpulan gejala yang timbul karena sangat turunnya kekebalan tubuh manusia penderita HIV dan merupakan stadium akhir dari HIV. Menurut WHO, total penderita HIV lebih dari 35 juta jiwa. Pada tahun 2017, 940.000 orang meninggal karena penyakit HIV. Ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV pada tahun 2017 dengan 1,8 juta orang terinfeksi baru pada tahun 2017. Pada tahun 2017 diperkirakan 47% infeksi baru terjadi di antara populasi kunci dan pasangan 2 berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2017. Terdapat 33.660 kasus baru HIV di Indonesia. Di Indonesia, jumlah kumulatif AIDS tahun 2017 terdapat 4.555 kasus. Jumlah kasus AIDS di DIY dari tahun 1987 sampai 2017 terdapat 1.403 kasus. Dan pada tahun 2017 terdapat 42 baru kasus AIDS. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu adakah hubungan antara lama terdiagnosa dengan kualitas hidup orang dengan HIV atau AIDS? Tujuan penulisan. Tujuan umum. Mengetahui hubungan antara lama terdiagnosa dengan kualitas hidup orang dengan HIV atau AIDS di Yayasan Victory Plus. 2. Tujuan khusus. Pertama, mengetahui tingkat kualitas hidup orang dengan HIV atau AIDS. Yang kedua, mengetahui variabel luar meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, lama terapi ARV, dan penghasilan pada orang dengan HIV atau AIDS di Yayasan Victory Plus. Ketiga, mengetahui relative risk dari variabel lama terdiagnosa HIV setelah dikontrol dengan variabel luar. Kenalkan, nama saya Nini Kariswadi, nomor absen 31. Di sini saya akan membacakan tentang manfaat penulisan makalah HIV/AIDS. Pertama, pembahasan manfaat penulisan. 1. Bagian penelitian selanjutnya, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang deteksi dini penyakit HIV/AIDS. 2. Bagian ilmu keperawatan sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khusus yang berkaitan dengan pengadaan penyuluhan penyakit HIV/AIDS. 3. Bagian instruksi pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi masukan untuk
institusi universitas itu Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ponorogo sebagai pengembangan ilmu yang telah ada dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya. Dua, manfaat pemeriksaan manfaat praktis sebagai masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini penyakit HIV/AIDS yang nantinya diharapkan masyarakat dapat berkooperatif dan mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam deteksi dini penyakit HIV/AIDS. Sekian itu dari pembahasan manfaat penulisan tentang makalah HIV/AIDS. Suja Pratiwi, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri terjadinya HIV. Tahap awal dari virus ini biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda atau gejala apapun. Gejala baru akan muncul setelah 2-4 minggu setelah terinfeksi. Seseorang bisa mengalami sakit kepala yang berat dan persisten disertai dengan demam. Seperti dikutip dari mashealthy.about.com, ketika seseorang terinfeksi, maka gejala awal yang muncul terkadang mirip dengan flu atau infeksi virus sedang. Gejala dan tanda awal dari HIV termasuk demam, sakit kepala, kelelahan, mual, diare, dan pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau pangkal paha. Pusat Pengendalian Penyakit Center for Disease Control atau CDC mengungkapkan ada beberapa gejala yang menunjukkan stadium lanjut dari HIV, yaitu 1. Kehilangan berat badan dengan cepat tanpa adanya alasan. 2. Batuk kering. 3. Demam berulang atau berkeringat saat malam hari. 4. Kelelahan. 5. Diare yang lebih dari seminggu. 6. Depresi dan juga gangguan saraf. Cara mencegah penularan HIV atau AIDS. 1. Waspada akan setiap jalur penularannya. 2. Hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. 3. Gunakan pre-exposure prophylaxis atau PrEP untuk mencegah HIV yang tidak disengaja. 4. Hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. 5. Saling setia terhadap pasangan, hindari ganti-ganti pasangan. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Pratini, nomor absen 27 dari kelas 11 akuntansi 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya HIV/AIDS. Namun sebelum ke inti pembahasan, saya akan menambahkan sedikit. Virus HIV terbagi menjadi 2 tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Pada 90% kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, sementara HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita bisa berupa darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur atau seks anal. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah atau sariawan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Penularan bisa terjadi jika berbagi pakai jarum suntik, misalnya saat membuat tato. Dan yang terakhir yaitu transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini karena sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nika Manuriantini, nomor absen 22 dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian akhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. HIV atau AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
Berdasarkan sifat dan efeknya sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. AIDS secara sosial tidak terlihat, meski demikian kerusakan yang ditimbulkannya sangatlah nyata. Yang kedua yaitu ada saran. Masyarakat membutuhkan edukasi tentang bahaya penyakit HIV atau AIDS dan bagaimana cara penularannya yang benar agar stigma dan diskriminasi terhadap ODA dapat diluruskan. Untuk itu perlu diadakannya seminar atau penyuluhan tentang HIV atau AIDS serta diselenggarakannya acara testimonial daripada ODA untuk pelajar dan mahasiswa lainnya. Sekian dari saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.